Halo Sobat Valia, perkenalkan ini adalah koleksi tanaman karnivoraku. Namanya adalah Venus flytrap. Buat yang belum tahu Venus flytrap atau tanaman karnivora, di sini aku akan menjelaskan tentang hal itu. Venus flytrap berasal dari Amerika Serikat, yaitu tepatnya di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Dia adalah salah satu tanaman pemakan serangga atau pemakan daging. Ya, tanaman Venus flytrap ini bisa dibilang adalah tanaman purba ya, karena dia masih mendapatkan nutrisinya dari serangga-serangga atau hewan-hewan hidup. Dia dulu selama ratusan juta tahun lalu, waktu masih zaman dinosaurus, banyak sekali tanaman-tanaman yang masih menjadi tanaman predator atau memangsa binatang-binatang hidup. Dan yang masih bertahan sampai saat ini beberapanya ada Venus flytrap, kantong semar, dan lain-lain. Perawatannya juga sangat mudah, cukup dengan kita taruh tatakan air saja di bawahnya, karena dia membutuhkan kelembapan yang tinggi. Tapi juga harus kita jemur juga ya, karena dia sangat menyukai matahari. Ini salah satu contoh Venus flytrap hasil stekan saya dari umbi. Banyak banget mata tunasnya. Ini kita lihat sekeliling ini banyak banget mata tunasnya. Dia kemarin berawal dari yang umbi yang sudah tua itu, yang sudah tidak produktif. Saya pisah, lalu saya tanam kembali. Tiba-tiba udah tumbuh banyak banget. Dan ini contoh yang masih kecil sekali, masih sekitar setengah senti. Kalau ini jenis yang warna merah, dia jenis red foam. Dia nanti akan membesar juga sih, tapi waktunya sangat lama. Ini jenis merah. Ini rata-rata saya cuma punya dua jenis red foam dan jenis big trap. Big trap itu ada B52 dan big moth, itu juga masuk big trap. Ini rata-rata ya, tapi yang di sini ini big moth ya, big BM. Kalau yang ini adalah Drosera. Saya juga punya Drosera. Ini salah satu tanaman karnivora juga. Dia caranya menarik mangsanya itu dengan cara, atau memakan serangga itu dengan cara zat lengket yang ada di daunnya ini. Ini sangat lengket banget. Kalau ada semut langsung di situ. Jadi dia kalau sudah terkena semut atau apa, dia akan menggulung dan membusukkan itu, lalu dijadikannya nutrisi untuk tanaman tersebut. Kebetulan ini yang Drosera lagi berbunga ini. Di atasnya ini bukan antena ya, ini bunganya. Nanti akan saya kembang biakan lagi juga. Ini berbunga banyak banget, bijinya banyak banget. Ada dua kuncup ini, mungkin ada ratusan nanti yang akan siap saya sebar dan saya bibitkan lagi. Ini dia, ini kita contohkan ya, kita coba ya, kita tempelkan di tangan kita. Nih, lengket banget kelihatan. Lengket banget. Nah, gitu caranya dia untuk menangkap mangsanya. Setelah lengket, mangsanya mati, busuk di situ, dia akan serap itu nutrisi serangga itu menjadi pupuk alami untuk dia. Sebenarnya masih banyak banget jenis-jenis tanaman karnivora, cuma saya baru punya jenis-jenis ini saja. Contohnya seperti yang trapnya di akar, atau ada kantong semar juga, dan masih banyak banget. Oke, di sini ini tanaman saya yang paling besar. Jadi dari kecil aja udah punya trap, sampai besar trapnya makin besar, itu aja. Dia nggak ada perubahan yang signifikan, cuma tambah besar, itu aja kan bedanya tanaman ini waktu kecil dan besar. Kita coba tes dulu ya, kita coba tes menggesekkan ininya, trapnya. Jadi kalau trapnya ini kita senggol gitu, dia akan menutup. Dia tuh seperti putri malu, seperti itu, cuma dia dalam bentuk trap. Itu kalau ada semut, ada apa, kecoa, terus ada serangga-serangga kecil lainnya yang cukup di trapnya dia itu, dia akan menutup. Lalu dia akan di situ mengeluarkan cairannya sampai serangga itu mati. Lalu setelah serangga itu busuk, diserap nutrisinya dari daun itu
menjadi nutrisi dari Venus flytrap itu sendiri. Lalu di sini, nah ini tatakan airnya harus ada segini terus supaya dia bisa lembab, dan karena di Semarang ini panas, jadi kalau kita kena panas, dia tanaman ini sangat menyukai panas, tapi juga tidak bisa terlalu kering. Nah kalau yang ini adalah sphagnum moss hidup. Saya memakai topping di atasnya sphagnum moss hidup untuk indikator bahwa airnya itu cukup. Kalau sphagnumnya ini kering berarti airnya kurang. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu ngefek apapun, cuma sebagai indikator aja. Ini yang sudah saya rawat selama 1,5 bulan dari kecil. Hasil pisah anakan juga, sekarang udah gede. Yang ini masih kecil terus, nih yang merah nih nggak tahu kenapa ini masih kecil terus. Ya menurut saya memelihara tanaman karnivora atau bisa disebut tanaman predator itu sangat cool sih, keren. Sudah masuk gimana ya, sudah mulai banyak memelihara, sudah menjadi tren sekarang ini bahwa kalau kita berkendala memelihara hewan yang kebetulan hewan yang memakan sesuatu yang suka insting predator gitu, tanaman ini sangat cocok. Ada jenis Drosera, Venus flytrap. Kebetulan saya penggemar juga sesuatu hal yang berbau-bau kejaman. Saya memelihara alligator snapping, memelihara ikan predator seperti ikan alligator, piranha, dan lain-lain. Dalam tanaman juga saya menemukan jenis-jenis tanaman yang cocok untuk saya pelihara. Contohnya tanaman-tanaman karnivora ini. Jadi dia perawatannya gampang, cukup dengan air TDS rendah seperti air hujan, air AC, atau air Cleo, Amidis yang terbukti memiliki TDS atau kadar mineral yang rendah. Dan cara perkembangbiakannya juga sangat mudah. Saya itu berawal dari memiliki 1 atau 2 jenis Venus flytrap aja, tapi sekarang sudah banyak banget, sudah hampir 9 ya yang saya kembang biakan. Itu sangat mudah banget pengembangbiakannya, dengan cara stek bisa, dengan cara pisah anakan bisa, karena dia sangat cepat sekali beranak. Misalkan sudah muncul satu anakannya di samping dan sudah memiliki akar sedikit, itu sudah bisa kita pisah, kita di pot sendiri, supaya selain kita memiliki tanaman berkembangnya tanaman menjadi 2, juga kalau kita pisah anakan kayak gitu mempercepat pertumbuhan indukan maupun anakannya. Kalau anakannya tetap menempel di indukannya itu, dia berkembang besarnya akan lama. Jadi mau nggak mau harus kita pisah juga, supaya yang kecil cepat besar, yang besar cepat beranak lagi. Nah, cara kedua adalah dengan stek. Stek itu jadi daunnya itu kita potel-potel gitu, terus kita masukkan di sphagnum moss. Media tanamnya ini adalah sphagnum moss. Kita masukkan di situ, kita tunggu 1 bulan, itu dia nanti akan tumbuh anakan kecil-kecil juga, seperti menanam lidah buaya, lidah mertua, kayak yang lidah-lidahan kayak gitu lah. Ya begitu. Jadi sangat mudah, perawatannya simple, cukup dijemur aja, sangat cocok buat yang kamu berada di daerah yang panas. Jadi dia ini sangat suka panas, tapi sangat suka juga kelembapan dan air. Jadi diberi tatakan di bawahnya supaya sphagnum mossnya itu tetap basah dan lembab, tapi juga harus terkena sinar matahari terus. Kalau airnya habis tapi terkena sinar matahari terus, dia kering. Kalau terlalu basah, dia nggak kena sinar matahari, dia akan berjamur. Mungkin kesulitannya ada di situ aja sih, kalau saya ya. Tapi berhubung saya ada di Semarang, dan di Semarang ini suhunya lumayan panas, jadi aman-aman aja sih, asal tatakannya jangan pernah habis saja sih. Jadi buat kalian, tren baru ini mungkin akan saya share dulu, saya bagikan ke kalian, pelajari dulu, jangan membeli dulu atau jangan memelihara dulu. Kalian pelajari dulu, kalau sudah paham baru bisa memelihara. Kebanyakan orang kebalikan, beli dulu baru dipelajari, itu salah. Nanti tanaman kalian akan mati di situ.
Banyak juga sudah beredar di online dengan harga murah 20.000, 30.000, 50.000. Kalian sudah dapat. Nggak usah beli banyak-banyak, satu aja dikembangbiakan, dibanyakan karena sangat mudah buat berkembang biak. Mungkin itu aja masukan dan tips dari saya. Selamat malam.